Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau memberikan kita kesehatan, keselamatan hingga pada saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempersingkatkan waktu, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan studi kasus respon petani terhadap pengguna pupuk kompos akar rumput rawa pada tanaman jagung pulut di Desa Batulapa, Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pindrang. Dan perkenalkan saya sendiri, Nuratika, Stambu 083 2018 0072. Pendahuluan, sektor pertanian merupakan sektor yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sektor pertanian di Indonesia perlu terus berkembang seiring dengan bertambah jumlah penduduk dan berkembang teknologi guna meningkatkan produk hasil pertanian. Produk hasil pertanian berperan penting dalam pembangunan, terutama untuk memenuhi konsumsi pangan masyarakat. Pengembangan pangan untuk ketahanan pangan nasional diantaranya berlokasi di wilayah Sulawesi Selatan dengan penekanan pada beberapa komoditi, salah satunya adalah jagung. Jagung yang menjadi komoditi unggulan adalah jagung pulut. Jagung pulut termasuk jenis jagung khusus yang makin populer dan banyak dibutuhkan konsumen dan industri. Pemberian pupuk organik diharapkan dapat menciptakan kondisi tanah, sifat fisik, kimia, dan biologi terpelihara dengan baik sehingga meningkatkan produktivitas tanaman. Hal yang lebih penting diharapkan adalah penggunaan pupuk organik dapat menekan atau minimalkan penggunaan pupuk anorganik dan juga dapat mengarahkan petani untuk menggunakan pupuk organik. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk kompos akar rumput rawa. Berdasarkan hal di atas, perlu melakukan praktik mengenai respon petani terhadap pupuk Poskakura pada tanaman jagung pulut. Penyayang pustaka, bisa dilihat klasifikasi tanaman jagung. Nah, next. Morfologi tanaman jagung, akar. Jagung termasuk tanaman berakar serabut yang terdiri dari 3 tipe akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar udara. Akar seminal berfungsi sebagai tumbuh radikula dan embrio. Akar adventif disebut juga akar tunjang. Akar ini tumbuh dari buku paling bawah, yaitu sekitar 4 cm dari permukaan tanah. Sementara akar udara adalah akar yang keluar dari 2 atau lebih buku terbawah dekat permukaan tanah. Dan yang kedua, batang. Batang tanaman jagung berruas-ruas dengan jumlah ruas bervariasi antara 10 sampai 40 ruas. Dan yang ketiga, daun. Daun tanaman jagung berbentuk pita atau garis. Selain itu juga mempunyai ibu tulang daun yang terletak tepat di tengah-tengah daun. Tangkai daun merupakan pelepah yang biasanya berfungsi untuk membungkus batang tanaman jagung. Selanjutnya buah. Buah jagung terdiri atas tongkol, biji, daun pembungkus. Buah adalah bagian utama pada jagung, di mana bagian inilah hasil utama yang dipetik. Umur panen tanaman jagung 70 sampai 75 hari setelah tanam. Syarat tumbuh tanaman jagung. Yang pertama, iklim. Daerah yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung yaitu daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang ideal sekitar 80 sampai 200 per bulan pada lahan yang tidak beririgasi pertumbuhan. Tanaman juga sangat membutuhkan sinar matahari dalam masa pertumbuhan. Suhu yang dikehendaki tanaman jagung untuk pertumbuhan terbaiknya antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Jagung termasuk tanaman yang membutuhkan air yang cukup banyak, terutama pada saat pertumbuhan awal, saat berbunga, saat pengisian biji. Selanjutnya, tanah. Purwono dan Hartono mengatakan bahwa jagung termasuk tanaman yang tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus dalam penanaman. Jagung dikenal sebagai tanaman yang dapat tumbuh di lahan kering, sawah, asalkan syarat tumbuh yang diperlukan terpenuhi. Jenis tanah yang dapat ditanami jagung antara lain andosol, latosol, dan grumosol. Budidaya tanaman jagung. Yang pertama, pengolahan lahan.
Rawandi menyatakan bahwa pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah dan memberikan kondisi menguntungkan bagi pertumbuhan akar. Melalui pengolahan tanah, drainasi dan aresi yang berkurang baik dan diperbaiki. Dan yang kedua, pembentukan bedengan. Setelah tanah diolah, setiap 3 meter dibuat saluran drainasi sebagian barisan tanaman, lebar saluran 30-50 cm. Dengan kedalaman 20 cm, saluran ini dibuat terutama pada tanah yang drainasinya jelek. Yang ketiga, pengapuran. Di daerah dengan pH kurang dari 5, tanah harus dikapur. Jumlah kapur yang diberikan berkisar antara 1-3 ton yang diberikan tiap 2-3 tahun. Selanjutnya, penanaman. Riwandi menyatakan bahwa jarak tanam menentukan populasi tanaman per hektar. Merekomendasikan populasi untuk jagung 66.000 sampai dengan 71.000 tanaman per hektar. Populasi tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan jarak tanam 20 cm dikali 75 cm atau 25 cm dikali 70 cm. Pupuk organik. Pupuk merupakan suatu bahan yang digunakan untuk menambah hara tanah dan menambah kesuburan tanah hingga tanaman yang ditanam pada media tersebut dapat memperoleh cukup hara guna memelihara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, dan hewan. Selain berbentuk padat, pupuk organik juga mempunyai bentuk lainnya, yaitu pupuk organik yang berbentuk cair. Pupuk organik merupakan hasil dekomposisi bahan-bahan organik yang diurai atau dirombak oleh mikroba yang hasil akhirnya dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk organik sangat penting, artinya sebagai penyangga sifat fisik, kimia, dan biologi tanah hingga dapat meningkatkan efisiensi pupuk dan produktivitas lahan. Pemberian pupuk organik dilakukan pada budidaya tanaman dengan tujuan melengkapi dan mengoptimumkan pemberian unsur hara pada lahan budidaya sayuran, karena tanah tidak selalu menyediakan hara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan tanaman. Rumput rawa. Rumput rawa merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah rawa yang lembab. Komposisi rumput rawa yang banyak mengandung sangat baik karena mampu mengikat dan menyiram air dalam waktu yang lama. Rumput rawa juga memiliki tekstur yang baik dalam pengolahan aeres dan drainase. Selain itu, rumput rawa dapat tumbuh di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi, sehingga rentan terserang penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Rumput rawa tergolong bahan organik. Marlina dan Syefullah menyatakan bahwa banyak komunitas rumput rawa yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik merupakan potensi besar untuk mendukung pertanian organik. Penggunaan pupuk organik atau kompos rumput rawa merupakan alternatif mendukung penekanan dalam hal biaya. Pupuk organik merupakan pemasok berbagai unsur hara makro dan mikro, terutama nitrogen, dan hampir seluruh kandungan hara dan pupuk organik dapat diserap tanaman setelah melalui proses dekomposisi. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Kegiatan praktek dilaksanakan di Desa Batu Lapa, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang. Adapun cara pembuatan pupuk Koskakura sebagai berikut. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk Koskakura adalah 1 buah ember, 1 buah pengaduk, 1 lembar plastik penutup, 1 buah pisau. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah 2 liter air kelapa muda, 2 kg kompos akar rumput rawa, 20 liter air, 200 gram bawang merah, 50 gram kapur sirih, dan 50 gram penyedap rasa. Cara pembuatannya, langkah pertama, ember diisi sebanyak 20 liter, kemudian ditambah 2 liter air kelapa muda dalam ember yang berisi 20 liter. Setelah itu, bawang merah dicacah hingga menjadi potongan kecil. Dan yang ketiga, cara pengaplikasiannya. Pupuk Koskakura diaplikasi sesuai dengan perlakuan, yaitu PO
tanpa pemberian P1 dosis 118 mili per tanaman, P2 dosis 237 mili per tanaman, dan P3 dosis 355 mm per tanaman. Masing-masing perlakuan ditambah air sebanyak 296 mm liter. Kemudian diberi ke tanam dengan cara disiram di bagian pangkal batang. Budidaya tanaman jagung pulut, pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara membalik tanah dan memecah bongkar tanah agar diperoleh tanah yang gembur. Untuk memperbaiki erasi, pengolahan tanah dilakukan 2 kali, yaitu dilakukan dan di rotari. Dan yang kedua, pembentukan plot percobaan. Setelah tanah diolah, dibentuk plot percobaan dengan ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter dan tinggi 0,3 meter. Juga dibuatkan saluran drainase sepanjang plot percobaan. Dan yang ketiga, pengapuran. Pengapuran dilakukan dengan mengukur pH tanah terlebih dahulu di lahan praktek, lalu diberi kapur sesuai kebutuhan lahan. Pemupukan dasar. Pemupukan dasar dilakukan dengan memberikan pupuk kandang sebanyak 15 ton per hektar di lahan praktek. Penanaman, pemeliharaan bisa dilihat sendiri ya. Pemupukan, pengairan, dan serta panen. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada saat berada di lokasi adalah cara mengumpulkan data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui survei dan teknik wawancara langsung terhadap responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh instansi terkait atau kantor desa yang meliputi keadaan umum wilayah, potensi SDM, potensi SDA, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, studi pustaka, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu wawancara, informasi, observasi, dan dokumentasi. Itulah tadi presentasi singkat saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.